banget deh. Sedih kenapa, Dea? Nggak jadi nikah? Enggak dok, ini sedih banget lihat cerita orang di sosmed. Katanya udah lama nikah tapi nggak hamil-hamil dia. Wah, kalau begitu harus dilakukan pemeriksaan kesuburan dulu tuh, Dea. Iya, banyak yang bilang katanya karena PCOS dok. Emang beneran bisa bikin gak bisa hamil gitu dok? Nah, biar jelas, yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tips dan triks penderita PCOS bisa cepat hamil. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Penderita PCOS itu sebenarnya terjadi stagnansi dari perkembangan sel telur, sehingga sel telurnya nggak pernah sampai di tahap ovulasi. Nah, kalau nggak pernah sampai di tahap ovulasi, maka cangkang sel telur tidak akan pecah dan sel telur tidak akan keluar, lalu tidak juga bisa dibuahi oleh sperma yang masuk. Jadi, tujuan pertama kita adalah membuat sel telur penderita PCOS bisa berkembang hingga tahap ovulasi. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, turunkan berat badan Smart Moms minimal 5-10% ya. Hal ini akan memperbaiki kondisi resistensi insulin yang terjadi pada penderita PCOS. Sehingga sel telur yang terhambat perkembangannya karena kondisi resistensi insulin ini akan terperbaiki. Yang kedua, dokter Smart Moms juga akan mempertimbangkan untuk memberikan obat-obat diabetes mellitus atau untuk kencing manis. Tujuannya bukan untuk memperbaiki diabetes mellitus yang terjadi ya. Tujuannya tetap sama, yaitu memperbaiki resistensi insulin yang terjadi. Yang ketiga, dokter Smart Moms juga bisa saja memberikan stimulasi sel telur. Nah, stimulasi sel telur ini juga berfungsi untuk membantu perkembangan sel telur hingga tahap ovulasi. Yang keempat, apabila muncul kondisi-kondisi di mana terjadi hiperandrogenisme, maka dokter kandungan Smart Moms juga akan memperbaiki kondisi ini dengan pemberian obat-obat hormonal untuk menurunkan hiperandrogenisme yang terjadi. Hiperandrogenisme akan menyebabkan maskulinisasi pada wanita. Dengan menurunkan kadar testosteron atau hormon androgen di dalam tubuh wanita, maka diharapkan sel telur juga bisa berkembang hingga tahap ovulasi. Apabila semua terapi tadi masih tidak berhasil, maka dokter Smart Moms akan melakukan operasi laparoskopi untuk dilakukan drilling pada ovarium dengan tujuan memutus rantai PCOS dan mengembalikan kondisi ovarium seperti ovarium normal. Jika terapi-terapi tadi juga masih belum berhasil, maka jalan terakhirnya adalah Smart Moms sebaiknya melakukan teknologi reproduksi berbantu yang terbaik dengan melakukan IVF atau program bayi tabung. Jadi untuk semua Smart Moms dengan kondisi PCOS yang mau promil, Smart Moms harus mulai mempersiapkan promilnya dengan melakukan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms paham kan? Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di @nikos_spog. Dan ingat-ingat ya untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.